siswa mengikuti ujian susulan kelima tersebut mendapatkan nilai 4, 7, 7, 8, dan 9. Standar deviasi dari data nilai susulan kelima siswa tersebut adalah standar deviasi itu sama dengan simpangan baku ya. Jadi nanti kita kalau mau cari simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari ragam. Jadi langkah pertama nanti kita hitung ragam dulu. Ragam rumusnya adalah sigma fi buka kurung xi dikurang x bar kuadrat per sigma f totalnya. Jadi kita langkah pertama hitung dulu rumus rata-rata. Jadi langkah berikut ini kita langsung masuk langkah 2. Kita mau cari ragam nggak bisa karena kita butuh rata-rata. Jadi rata-rata ini kita cari dulu, yaitu rata-rata adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyak data. Jadi 4 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 baru dibagi banyak data, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5. Lanjut, penjumlahan angka di sini semuanya menghasilkan 35. Baru dibagi 5. 35 dibagi 5 maka hasilnya dapat 7. Jadi rata-ratanya udah dapat 7. Sekarang kita masuk ke rumus ragam, yaitu sama dengan fi. Itu artinya kita lihat angka ini 4 yang sekarang kita mau masukkan. Angka 4 ini itu hanya 1. Jadi 1 yaitu fi buka kurung 4 dikurang 7 kuadrat. Lalu ditambah 7 ini sebanyak 2. Tadi 4 udah. Sekarang 7 ini sebanyak 2. Jadi 2 buka kurung 7 dikurang 7 kuadrat. 7 ini itu datang dari soalnya 7. Kalau 7 yang di belakang ini adalah rata-rata. Jadi lanjut lagi, tambah 8-nya itu cuma 1. Jadi 1 dikali 8 kurang 7 kuadrat. Ditambah 9 ini cuma 1. Jadi 1 dikali 9 kurang 7 kuadrat. Lalu dibagi total frekuensi, yaitu sigma f itu sebanyak 5. Itu di sini ada 5 angka. Jadi dibagi 5. Lanjut. Sekarang 4 kurang 7 itu min 3. Min 3 pangkat 2 dapat 9. Tambah 7 kurang 7 itu 0. 0 di pangkat 2 itu 0. Dikali 2 dapat 0. Tambah 8 kurang 7 itu 1. 1 kuadrat itu dapat 1. Tambah 9 kurang 7 itu dapat 2. 2 pangkat 2 dapat 4. Lalu per 5. 9 tambah 0 tambah 1 tambah 14 itu dapat 14 per 5. Baru kita masuk ke langkah kedua 3, kita mau cari simpangan baku. Simpangan baku rumusnya adalah, tadi ini ditulis, simpangan baku rumusnya adalah akar dari ragam. Dan ragam ini kita udah hitung, yaitu akar ragam itu 14 per 5. Jadi akar ragam itu akar 14 per 5. Maka kita dapat jawabannya terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 27. Seorang petugas perpustakaan akan membuat label buku-buku koleksi baru perpustakaan itu karena buku-buku tersebut merupakan novel yang menggunakan kode N. Dilanjutkan 4 angka berbeda dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Banyak label yang dapat disusun petugas tersebut adalah langkah pertama. Ini kita buat banyak cara.
Kode pertama itu dimulai dari huruf N, yaitu singkatan dari novel. Jadi ini nanti tetap dihitung 1 karena yang dipakai hurufnya itu cuma 1, yaitu huruf N. Baru lanjut, yaitu 4 angka berbeda. 4 angka berbeda ini kita harus urut dulu, yaitu dari ribuan. Di sini ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya ada 6 pilihan yang bisa dipilih, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk ribuan kita bisa 6 pilihan. Setelah 2 terpilih, karena di sini ada kata angka berbeda, artinya setelah pakai nggak boleh dipakai lagi. Jadi 2 kita udah pakai, jadi nggak boleh pakai lagi. Kita mulai dari 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal 3, 4, 5, 6, 7 itu tersedia untuk yang ratusan. Jadi sebanyak 5 pilihan. Setelah terpilih 3, jadi nanti kan 3 nggak bisa pakai, 2 nggak bisa pakai lagi untuk puluhan. Jadi puluhan tersisa angka 4, 5, 6, 7. Jadi ada 4 pilihan. Lanjut, setelah 4 terpakai, maka untuk satuan itu tersisa 5, 6, 7. 5, 6, 7. Jadi 3 pilihan. Sambung. Sekarang kita masuk hitungan, yaitu 6 kali 4, 6 kali 5 kali 4 kali 3. Karena N ini adalah kode yang harus dipakai untuk novel, maka ini tetap dihitung 1. Jadi 1 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Maka hasilnya itu adalah 360 kalau setelah dikali ya. Jadi jawabannya terletak di bagian E. Lanjut soal berikutnya. 28. Banyak bilangan genap yang terdiri dari 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka 0, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah kalau mau cari banyak bilangan genap, kita tulis dulu langkahnya. Banyak cara, karena yang mau disusun itu 3 angka, jadi kita ada 3 kotak ya. Lanjut, karena mau susun bilangan genap, kita harus mulai dari yang belakang. Karena bilangan genap itu yang menentukan itu yang terletak di satuan. Jadi contoh, kalau kita ada 154, ini pasti kita bilang genap karena yang belakang itu angka genap. Kalau 2134 nanti juga bilang genap. Asalkan kita fokus yang di belakang itu angka genap, maka ini disebut bilangan genap. Dari angka yang tersedia ini, yang merupakan bilangan genap dari awal itu ada 2, lalu 4 dengan 6. Jadi ada 2, ada 4, ada 6. Jadi tersedia 3 pilihan. Setelah terpakai 2, artinya 2 terpakai. Jadi kan kita sisa 4 dengan 6, kita kembali ke ratusan. Karena ratusan ini dia mau susun 3 angka, kita nggak boleh pakai 0 dulu. Contoh, kalau di depan kita pakai 0 duluan, baru angka 1, baru belakang genap. Ini bukan terdiri dari 3 angka, karena 0, 1, 2 kebanyakan kita tulis dalam bentuk 12. Jadi ini tidak termasuk 3 angka. Jadi supaya bisa termasuk 3 angka, jadi untuk yang bagian awal atau yang ratusan tidak boleh pakai 0. Jadi kita mulai dari 3. Kenapa mulai dari 3? Karena tadi 2 udah dipakai duluan di bagian genap. Jadi kita sisa 3, lalu 4, 5, 6, 7. Jadi ada 5 pilihan, yaitu yang kelima. Setelah terpakai angka 3,
Jadi kita kembali ke puluhan, itu udah boleh menggunakan angka 0. 0 dipakai untuk puluhan, lalu 2 udah terpakai, lalu 3 udah terpakai, jadi sisa 4, 5, 6, 7. Jadi terdapat 5 pilihan lagi, yaitu 0, 4, 5, 6, 7, sebanyak 5 pilihan. 5 kali 5 kali 3, maka hasilnya dapat 75. Jadi jawabannya terletak di E. Lanjut soal berikutnya. 29. Dari 8 siswa putra dan 4 siswa putri akan diambil secara acak 3 orang siswa untuk menjadi delegasi sekolah dalam suatu acara. Peluang terbentuknya delegasi yang ketiganya anggotanya putra semua adalah, jadi kita mau cari peluang, itu yang bagian atas itu adalah kejadian yang dimaksud, lalu yang bawah ini adalah semesta. Yang dimaksud ini mau terpilih 3 semuanya putra. Jadi kita lanjut ke hitungan. Pertanyaan itu mau diambil secara acak 3 orang untuk dibuat menjadi delegasi. Delegasi itu ketiganya jika anggotanya putra semua adalah putra, itu tersedia, itu calonnya 8 orang, akan dipilih 3 orang. Per semesta itu total murid ada 12 orang yang ikut. Jadi 12 orang ikut dalam calon, akan dipilih 3 orang. Jadi kombinasi 12-3. Sesuai rumus, C83 itu dapat 8 faktorial, 3 faktorial, lalu 8 kurang 3 itu 5 faktorial, per C12-3 dapat 12 faktorial per 3 faktorial, 12 kurang 3 dapat 9 faktorial. Sekarang kita pakai cara coret. 5 coret habis, 8 faktorial coret, sisa 8, 7, 6. Lalu 9 faktorial coret habis, 12 faktorial coret, 12 kali 11 kali 10. Maka lanjut, 8 kali 7 kali 6, bagian bawah ini 3 faktorial, kalau dipisah 3 kali 2 kali 1 per 12, 11, 10 per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Maka yang bisa dicoret yaitu 3 kali 2 kali 1 itu menghasilkan 6. Jadi coret 1, ini coret 1. Lalu yang bagian bawah bagi 3, 1 bagi 3, 4. Lalu bagi 2, 1 dibagi 2, 5. Lanjut perkaliannya, 8 kali 7 maka dapat 56 per 4 dikali 5 itu 20, 20 dikali 11 dapat 220. Kedua angka ini bisa dikecilkan itu dengan bagi 4. 56 dibagi 4 maka dapat 14. Lalu 220 dibagi 4 dapat 55. Maka jawabannya terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 30. Sebuah dadu dilempar sekali, nilai kemungkinan dadu menunjukkan angka 3 atau lebih adalah. Menunjukkan angka 3 atau lebih itu artinya lebih besar sama dengan 3. Jadi dadu itu tersedia angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika menunjukkan angka 3 atau lebih itu artinya lebih besar sama dengan 3. Jadi anggotanya ada 3, 4, 5, 6. Jadi peluang yang dimaksud adalah yang mau muncul angka 3
atau lebih, jadi lebih besar sama dengan 3, maka ada 4 kemungkinan, yaitu 3, 4, 5, 6 dari total 6 kejadian, yaitu semesta. Jadi 6 dengan 4 itu bisa dikecilkan dengan bagi 2. 4 dibagi 2 dapat 2, lalu 6 dibagi 2 dapat 3. Maka jawabannya adalah 2/3, terletak di bagian C.